Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tema yang sangat menarik sekali dari seorang sahabat yang tidak mau mencantumkan latar belakang pendidikannya, latar belakang sosialnya, dan dia minta pokoknya ini dari seorang awam yang mudah-mudahan mewakili awam semuanya atau masyarakat yang sampai hari ini terus mengikuti bagaimana diskursus mengenai nasab klan Ba'alawi dan netizen yang memang pro kepada tesis Kiai Haji Maduddin yang mendukung semua statement yang dilontarkan dari Gus Fuad Pleret, dari Gus Fakih, dan Tubagus Mogi, juga beberapa kiai-kiai yang menjadi menggarisbawahi tentang rungkatnya nasab klan Ba'alawi. Judulnya aja cukup menarik. Wali Songo itu bukan agen nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Ba'alawi adalah agen Yahudi menggunakan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya aja sudah oke banget ini untuk dibahas. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Dalam konteks sejarah, Wali Songo masuk ke wilayah Nusantara ini benar-benar murni menyebarkan agama Islam. Karena pada waktu itu di wilayah Nusantara ini masih banyak menganut aliran kepercayaan atau animisme. Jadi para Wali Songo ini benar-benar pure itu untuk menyebarkan agama Islam versi Islam yang sebenar-benarnya, menggunakan data-data dari sumber kitab Al-Quran. Pasti Anda juga udah tahu lah, udah tahu bagaimana sejarahnya Wali Songo datang ke Indonesia ini ngapain. Dan memang di beberapa literasi, di beberapa daftar pustaka itu menyebutkan bahwa Wali Songo sekali lagi pure menyebarkan agama Islam berbasis data dari kitab-kitab Al-Quran. Dan yang paling menarik adalah Wali Songo dalam penyebarannya agama Islam itu tetap mengadopsi tradisi, kebudayaan, adat yang memang sudah menjadi warisan para leluhur di Nusantara ini. Kita lanjut. Nah, ini berbeda dengan klan Ba'alawi. Dalam konteks kolonial penjajah Belanda, klan Ba'alawi tidak seperti Wali Songo. Keturunan zaman Hadramaut atau klan Ba'alawi ini masuk ke Indonesia itu atas pesanan Belanda. Dan Anda pasti juga sudah mempelajari atau membaca atau menelusuri secara mendalam tentang tokoh historis bernama Senuk Gorgonyo ini, bagaimana sepak terjangnya sampai dia akhirnya membo-membo seolah-olah dia sebagai seorang ulama belajar tentang agama Islam di Mekah, kemudian akhirnya datang lagi ke Indonesia dan menjelma menjadi seorang ulama, padahal dia murni biangnya penjajah. Tapi dalam literatur internal klan Ba'alawi, dalam literatur internal atau daftar pustaka dari klan Ba'alawi, bahwa keturunan Hadramaut zaman klan Ba'alawi yang kita sebut Habib ini masuk ke Indonesia itu sebagai juru selamat atas pemeluk-pemeluk aliran kepercayaan atau animisme yang ada di Indonesia. Kenapa bisa laku keras? Kenapa bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Karena kelompok klan Ba'alawi ini menggunakan identitas khusus sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan nasabnya yang tersambung kepada Rasulullah. Dan derajatnya itu diklaim lebih tinggi daripada Wali Songo. Bahkan klan Ba'alawi ini menulis literasi, menulis kitab, menulis manuskrip, dan sudah disebarkan di beberapa pondok pesantren, ya, pondok pesantren, bahwa
Dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, Wali Songo ini merupakan plagiat dari klan Ba'alawi. Atau seperti kalau konten kreator ini, Wali Songo itu adalah mereupload kontennya Ba'alawi, tapi tidak mengantongi izin. Akhirnya apa? Klan Ba'alawi berupaya keras bagaimana membunuh, menghilangkan karakter-karakter yang asli penyebar Islam pertama di Indonesia. Akhirnya merubah sejarah dan lain sebagainya, yang akhirnya oleh masyarakat Nusantara waktu itu bahwa Wali Songo tidak mempunyai peran yang besar terhadap perkembangan agama Islam yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kenapa klan Ba'alawi atau para habaib yang ada di Indonesia ini adalah agen Yahudi? Dalam konteks genetik atau Trah Hadramaut Yaman yang sudah anak beranak menjadi berayat kemeriek, pada akhirnya yang ini hanya nyusahin bangsa Indonesia ini, DNA-nya itu adalah masuk haplogrup G. Dan ini nanti ada, dan Anda juga pasti sudah tahu bagaimana pemaparan-pemaparan yang lebih mendetail mengenai DNA ini dari Dr. Sugeng Sugiarto. Ini sekelumit bagaimana klan Ba'alawi ini mencoba terus mengcover atau menutup-nutupi peran Wali Songo yang sebenarnya. Ya sekarang kalau di zaman sekarang ini, kalau di hari ini terbukti banyak makam-makam palsu, yang sebetulnya itu bukan makam para tokoh historis klan Ba'alawi, yang pada intinya adalah tokoh-tokoh fiktif klan Ba'alawi mengcover makam-makam asli, makam-makam historis dari Trah Wali Songo yang menyebar di antara Keraton Solo dan Keraton Jogja. Dan Anda pasti juga udah tahu dengan konteks ini. Ini yang pertama. Nanti bahasan yang kedua akan diulas lagi.